Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau wajib mendengarkan ini karena ini akan sangat membantu dan menolong kamunya. Saya coba berbagi tentang jangan pernah menikah dengan pria seperti berikut ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk engkau memutuskan apakah lanjut dengan dia atau tidak. Karena seringkali saya konseling pernikahan muda di mana si istri mengalami satu tekanan, bahkan tidak sedikit yang ngalamin kekerasan fisik. Ya, ada yang dipukul, ada yang dibanting segala macam. Jadi ada banyak sekali. Dan saya tanya, dulu waktu dekat atau waktu berpacaran gimana? Oh iya, memang sudah kelihatan karakternya, orangnya gimana, suka kata-kata kasar, bahkan pernah beberapa kali main tangan. Nah, saya bilang, kenapa kamu lanjut? Ya, alasannya berbagai-bagai macam. Apa karena dia ganteng ya? Apa karena berduit? Apa karena pekerjaan bagus? Atau karena faktor yang ketiga, kemauan orang tua? Nah, jadi penting sekali dari sejak kenal sampai berpacaran mempelajari supaya jangan salah langkah. Karena kalau udah menikah, udah repot, udah nggak bisa lagi berpisah ataupun cerai. Jadi memang harus bijak, ya. Berikut beberapa hal penting jangan pernah menikah dengan pria seperti ini. Yang pertama, pembohong. Kalau dari perkenalan, bayangin ya, ini masih perkenalan, sudah ada kebohongan, apalagi pacaran, apalagi menikah. Kalau dari pacaran sudah ada kebohongan-kebohongan, apalagi menikah. Dan kamu gak bisa bilang, oh nanti pasti dia berubah. Itu omongan orang yang gak bijak, atau kasarnya bego. Sorry. Karena kamu hanya berharap, oh nanti dia berubah. Jaminannya apa? Yang kayak gini tuh, yang ujung-ujungnya nangis-nangis, menyesal segala macam. Padahal sejak kenalan, sejak pacaran, udah tahu dibohongin terus. So, kamu harus tegas. Ya, mau dia ngomong semanis apapun, kata-kata seindah apapun, kalau pembohong kamu harus tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, kasar. Nah, ini kalau udah terjadi, ini biasanya terjadi waktu pacaran. Gak mungkin waktu perkenalan. Kalau dia perkenalan udah kayak gini, udah kamu bukan lagi nolak dia, kamu langsung blacklist kalau masih kenalan. Tapi masalahnya begini, biasanya waktu pacaran. Ada orang udah berkali-kali dikasarin selama pacaran, maju terus sampai menikah dengan alasan, oh nanti dia pasti berubah, oh nanti dia pasti inilah belajar, tidak mengulangi lagi. Jaminannya apa? Akibatnya apa? Sampai di pernikahan, pacaran, ketakutan karena sikap pacarnya, tertekan, terus memar sana sini. Sampai nikah begitu juga. Yang salah siapa? You yang salah, karena gak bijak. Ya, jadi tegas. Kalau udah tahu kasar, tegas. Selamatkan masa depanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pria yang suka bosanan. Ini kamu jangan main-main. Bayangin waktu kalian PDKT,
dia baru putus kemarin bisa dekatin kamu lalu pacaran dalam hitungan hari. Come on, bisa nangkap enggak? Hitungan hari dia pacaran sama kamu. Secepat itu berubah perasaannya. Orang begini biasanya bosanan. Saya berapa kali konseling orang yang bosanan. Dia bilang baru seminggu udah bosan, baru sebulan udah bosan. Makanya dia banyak banget pacarnya. Karena apa? Bosanan. Nah kamu jangan, cakep nih, cakep banget. Baru tahu, oh kemarin baru putus. Dan kamu segampang itu. Come on. Jangan kamu menjadi korban yang berikutnya. Ya, itu yang keempat, bosanan. Yang kelima, pria kesepian. Nah ini repot ini. Kesepian tidak bisa digantikan dengan pacaran. Bahkan kamu gak bisa menghilangkan kesepian itu. Kehadiranmu gak bisa menghilangkan kesepian itu. Artinya kesepian itu akan ada padanya. Bagaimana cara menghilangkan? Ya hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan mampu memulihkan hati yang kesepian. Tapi masalahnya dia takut Tuhan gak? Jangan sampai kamu muncul sok pahlawan, kesiangan. Oh iya, aku akan menghilangkan kesepiannya. Hati-hati. Karena pacaran tidak menjamin kesepian itu akan hilang. Jangan sampai setelah pacaran sama kamu tetap kesepian. Cari lagi yang lain. Tetap kesepian. Cari lagi kesepian. Artinya kamu dengan sengaja menghabiskan waktumu percuma. Karena udah pasti sama kamu pun akan kesepian. Kesepian tidak bisa digantikan dengan pacaran. Hanya bisa diubahkan oleh Tuhan sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, pria sombong, egois. Jangan harap dia akan menghargaimu kalau dari pacaran udah sombong. Ada orangnya udah tahu dari pacaran udah sombong, udah gak dihargai, diremehkan, tetap ngotot, tetap mau sampai menikah. Aku kadang-kadang mikir, di mana ini orang otaknya gitu loh. Udah tahu sombongnya gitu. Orang tuamu gak dianggap, saudara-saudaramu gak dianggap karena mungkin beda ekonomi segala macam, dan kamu tetap maju. Sorry, gak tahu di mana pikiranmu. Ya, itu yang kelima, pria sombong. Nah yang keenam, pria mata keranjang. Nah ini juga kamu mesti tegas. Pria yang gak bisa melihat ada yang bening. Pria yang gak bisa melihat ada yang lebih cantik. Selalu berusaha mendekati. Selalu berusaha PDKT, DM, Messenger, minta WA-nya. Dan kamu tahu dan cuman diam aja. Come on. Jangan jadi perempuan yang segampang itu. Dan kamu biasa itu segala. Come on. Supaya kamu jangan menyesal nanti. Karena kalau kamu menyesal, ya percuma, udah menikah. Ya. Jadi pria mata keranjang, kamu harus tegas. Harus tegas. Kalau nggak tegas, ya repot. Repot. Kamu pikir itu bisa hilang setelah menikah? Jaminannya apa? Apa jaminannya? Dan jangan sampai kamu nanti menikah terseret-seret hanya karena perkara itu. Ya. Yang terakhir, jangan pernah menikah dengan pria seperti ini. Yang terakhir adalah pria tanpa visi. Jadi dia nggak tahu apa visinya, nggak tahu apa mimpinya, nggak tahu apa cita-citanya atau angan-angannya. Pria yang cuman gitu-gitu aja. Pria yang udahlah, inilah, anulah, tidak punya visi. Tanpa visi akan mutar-mutar di situ. Hidup gitu-gitu melulu, nggak ada progresnya, nggak bertumbuh, nggak berkembang. Kenapa nggak ada visi?
Dan repot kalau kamu punya suami, punya imam, punya pemimpin yang tidak punya visi. Repot. Hidup akan muter-muter. Dan itu nggak menyenangkan. So, bijaklah memilih. Karena kita ini makhluk free will. Kita punya kehendak bebas untuk memilih dengan cara tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita nggak salah pilih. Ya. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek supaya engkau bijak dalam memilih pasangan hidup. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.